Kiprah timnas Indonesia di round 3 benar-benar udah nggak sabar dinanti oleh pecinta sepak bola tanah air. Sebab dari sini, kita akan melihat sejauh mana Indonesia mampu bersaing dengan tim-tim kuat Asia. Tentu saja sesuai target awal, kalau Indonesia diharapkan bisa finish di posisi 4. Namun yang pasti itu nggak akan berjalan mudah, karena bagaimanapun kualitas lawan serta status Indonesia sebagai debutan juga jadi pertimbangan. Apalagi kita juga tahu kalau tim-tim grup C udah nyiapin siasat masing-masing buat ngalahin timnas Indonesia. Akan tetapi, khusus Arab Saudi, mereka sepertinya memilih untuk tak terlalu memikirkan hal non-teknis. Dan itu terbukti kalau mereka menyediakan tiket bagi fans timnas Indonesia yang mau datang ke King Abdullah Sports City Stadium dengan harga yang relatif murah. Sesuatu yang kemudian sedikit mendapatkan warning dari Qatar perihal gilanya supporter Indonesia, meskipun sedang di negara orang sekalipun. Kemudian perihal teknis. Pelatih Irak, Jesus Casas, dan Korea Selatan U23, Hwang Sung-hong, secara khusus mewanti-wanti Mancini agar serius banget ketika melawan Indonesia. Sebab sekarang pastinya Indonesia sudah makin matang dalam menatap round 3, serta memiliki motivasi lebih yang menjadikan fighting spirit mereka meningkat 2 kali lipat. Sinteyong sudah menyiapkan nama-nama sementara pemain yang masuk panggilan timnas. Dan meskipun belum resmi, setidaknya nama-nama pemain khususnya dari Liga 1 seperti Witan, Ferrari, Rizky Ridho, Sananta, Dimas Derajat, Ricky Kambuaya, dan Egy Maulana Fikri dipastikan gabung. Tinggal sisanya pemain abroad serta beberapa tambahan lainnya. Intinya, komposisi skuad untuk laga melawan Arab dan Australia kurang lebih sama seperti saat di round 2. Hanya mungkin keberadaan Maarten Vos bisa dianggap sebagai pembeda. Tanah tercinta, denganmu aku takkan gentar, bersama kita arungi badai, hati dan tanah air bersatu. Yap, semua tahu kalau round 3 nanti akan sangat berat. Makanya, semua berharap kalau pemain timnas Indonesia nggak gentar terutama saat main di laga perdana melawan Arab di King Abdullah Sports City Stadium. Sebab stadion ini kan emang katanya jadi jimat timnas Arab kalau main lantaran, kalau main di sini nggak pernah kalah. Ditambah suhu di dalam stadion yang kabarnya bisa lebih panas dan engap andai kapasitas full. Namun, hal positif dari ini adalah Arab ini kayaknya nggak mau ikut-ikutan lagi soal siasat licik yang bisa benar-benar merugikan Indonesia dari sisi non-teknis. Dan itu dibuktikan dengan keputusan pihak federasi menyediakan tiket bagi fans Indonesia dengan harga murah. Sekedar mengingatkan kembali, kalau SCFF udah menyediakan tiket khusus bagi supporter timnas Indonesia yang dijual dalam 3 kategori dengan jumlah terbatas di situs Webook. Pertama, ada kategori Gold seharga Rp500 atau setara dengan Rp2 juta, di mana kategori Gold kemungkinan berada di tribun VIP. Sebab kategori itu juga menjadi harga tiket umum tertinggi untuk partai Arab Saudi berhadapan dengan timnas Indonesia. Nah, yang kedua, selain Gold, kategori 4 belakang gawang selatan, King Abdullah Sports City Stadium, juga dijual untuk mendukung timnas Indonesia seharga Rp10 atau setara dengan Rp41.000. Dan satu kategori lagi yang juga diperuntukkan untuk fans timnas Indonesia adalah kategori 3, yang juga berlokasi di belakang gawang selatan King Abdullah Sports City Stadium dengan harga Rp15 atau Rp62.000. Jelas dengan harga segitu, dirasa emang sangat murah bagi fans timnas di sana buat hadir. Walaupun kalau yang dari sini tetap mahal sih ongkosnya, apalagi sekalian umroh. Tambah mahal kan, tapi nggak apa-apa. Intinya Arab udah baik ngasih harga murah soal tiket pertandingan. Satu untuk negeri ini kita maju, takkan untuk meski badai bersinar benderaku selamanya. Di sisi lain, mendengar kabar ini Qatar kayaknya sekedar ngasih peringatan kepada Arab kalau mereka mungkin akan sedikit menyesal menjual tiket dengan harga murah. Yap, tentu semua masih ingat betapa gilanya supporter Indonesia ketika Indonesia main di Piala Asia baik senior ataupun U23. Padahal ketika itu, harga tiketnya ya sesuai standar sana. Tapi tetap aja bisa membuat Indonesia seperti berasa main di rumah sendiri. Bahkan ketika laga pembuka Piala Asia U23 antara tuan rumah Qatar melawan Indonesia,
fans Indonesia benar-benar ngeri sampai yaitu tadi, berasa main di kandang. Alhasil, bukan tak mungkin hal yang sama bisa terjadi dengan Arab Saudi walaupun di satu sisi, pastinya supporter mereka sebagai tuan rumah juga nggak kalah ngeri. Sementara itu, menatap laga Indonesia melawan Arab, Jesus Casas yang merupakan pelatih timnas Irak mengatakan, kalau pasukan Roberto Mancini, apapun yang terjadi harus hati-hati. Sebab Indonesia dinilai udah makin berkembang, walaupun berulang kali Irak sukses mengalahkan Indonesia. Tapi lebih dari itu, Jesus Casas menegaskan, kalau setiap saat melawan Indonesia, timnya selalu kesulitan menahan intensitas tinggi yang tim Garuda mainkan. Hanya saja Jesus Casas menilai, timnya lebih berpengalaman sehingga bisa keluar dari situasi sulit. Dan ia yakin para pemain timnas Indonesia udah belajar serta semakin matang, sehingga itu pastinya nggak akan mudah bagi Arab Saudi untuk bisa menang gitu aja. Itu akan jadi pertandingan yang sulit. Saat mereka melawan kami, di paruh pertama, kami belum maksimal. Kami tidak bisa menghentikan serangan Indonesia. Indonesia selalu bisa memulai permainan dengan baik yang membuat kami sulit menerapkan high press ketika itu. Jelas itu tidak mudah, jadi mungkin itu alasan kami sempat kesulitan ketika itu. Ucap pelatih asal Spanyol tersebut dilansir dari CNN. Nah, selain Jesus Casas, adapun pelatih timnas U23 Korea Selatan, Hwang Sung-hong, yang mengingatkan Arab Saudi untuk jangan lengah ketika melawan Indonesia. Sebab tim asuhan Sinteyong udah beneran disetting buat main dengan intensitas tinggi. Dan itu udah dibuktikan ketika mayoritas pemain yang ada di timnas senior saat ini main di Piala Asia U23, di mana sepanjang 120 menit, Indonesia rupanya mampu menyimbangi intensitas tinggi pasukan Korea yang semua tahu kalau masalah ketahanan fisik gila-gilaan. Selain itu, Hwang Sung-hong juga merasa takjub dengan segala yang telah Coach Shin lakukan selama menjadi pelatih Indonesia. Sebab dengan segala kerja kerasnya, Coach Shin sukses mengangkat reputasi timnas Indonesia sampai sekarang ini dan berpeluang membawa tim Garuda tembus Piala Dunia pertama kalinya dengan membawa nama Indonesia dan bendera merah putih. Saya kaget pelatih Shin menjadikan Indonesia tim yang sangat bagus. Menurut saya, ini tim yang bagus. Tim yang bisa menang hanya jika waspada dan siap. Tegas Hwang dilansir dari Chosun. Melodi cinta di angin berbisik, di setiap sudut tanah tercinta. Denganmu aku tekan gentar, bersama kita arungi badan diam. Melodi cinta di angin berbisik, di setiap sudut tanah tercinta. Denganmu aku takkan gentar. Yap, terlepas dari apapun, peluang untuk seenggaknya mencuri 1 poin itu tetap ada. Bahkan menang pun bisa juga terjadi karena sepak bola memang nggak bisa diprediksi. Siapa tahu ya kan, Indonesia dapat 1 gol aja jatuh dari langit, abis itu bisa mempertahankan sampai akhir, ya gitu juga bisa terjadi. Pokoknya data biarlah data, tapi sepak bola terlalu indah jika cuma dilihat dari data. Nah, misal bisa menang, amin. Dilansir dari laman footballranking.com. Timnas Indonesia akan mendapatkan tambahan poin melimpah andai sukses mengalahkan Arab Saudi yang ada di ranking 56 FIFA. Gila, jauh banget ya. Tapi positifnya gini, perbedaan ranking yang cukup jauh tersebut membuat Timnas Indonesia berpeluang mendapatkan tambahan poin yang menggiurkan jika mampu mengalahkan Arab Saudi, yaitu 19,38, dan bisa langsung berpeluang besar merangsak ke urutan 128 atau 129 dari yang semula 133. Nah, itu kan kalau menang. Kalau imbang, Tom Haya dan kawan-kawan masih akan menerima tambahan 6,88 poin. Dan semisal kalah pun Indonesia cuma kehilangan 5,62 poin. Intinya pokoknya berjuang dulu sampai akhir. Targetnya adalah imbang. Kalaupun menang ya itu berarti bonus dari semesta. Tapi kalau kalah, ya ayo berdoa biar gak kalah. Gak bercanda. Ya kalau kalah, asalkan ya jangan dibantai itu udah syukur. Karena ya realistis aja, Martin Paes belum bisa main, Justin Hubner dan Jordi Amat absen, Elkan gak dipanggil, dan belum punya goal getter baru. Jadi ya tadi, imbang adalah target realistis walaupun ketika masuk lapangan mindsetnya harus tetap menang. Karena mindset adalah doa, dan usaha adalah seni. Kita Garuda. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.